Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam amanan liman tamassaka bih wa silman liman ittasama bih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hamba Allah, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara dan adik-adik kami, anak-anak kami, ibu sekalian, jamaah salat subuh rahimakumullah, secara bersama pagi hari ini, subuh hari ini, yaitu bersama jamaah GPS. Alhamdulillah, yang kami hormati Dukun Fungsi Masjid Baitur Rahim PKM Butun Bayi, Badan Kemakmuran Masjid Bayi, Butun Bayi, dan guru-guru kamu, pada guru kami, orang tua kami, dan juga komandannya GPS, khadimnya Ananda Razi, dan seluruh krunya, dan seluruh rekan-rekan dari GPS, hadim GPS, dan juga imam kita subuh hari ini, Pak Kapten, Pak Zulkhaizir Kasih Op, dan juga beliau dulu sekarang masih merangkap salah satu daramil, Pak, ya, Langkahan, ya. Dan beliau sering jadi khatib, jadi imam. Alhamdulillah, imami salat subuh hari ini. Yang tidak ketinggalan Bapak Muhammad Nasir, yang dikenal dengan Monastang, Pak Muhammad Nasir Matang. Beliau yang mensyiarkan secara luas lewat media, ya. Alhamdulillah, jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, barangkali ada yang tertinggal tidak kami sebutkan, semuanya mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Sekali Allah memuliakan hambanya, insyaallah dunia akhirat mulia. Tapi kalau kemuliaan yang diberikan oleh manusia itu mungkin ada sebab-sebabnya dan tidak permanen. Ada sebab, ada jabatan, ada kedudukan, dan juga Saifuddin sebagai khadim masjid, muazzin tetap, dan juga Tukur Rahmat hadirin pada subuh hari ini hadir, para pengurus seluruhnya,
Kami juga mewakili dari jamaah Masjid Baitur Rahim Bayi mengucapkan selamat datang ke Masjid Baitur Rahim, karena saya juga subuh Sabtu tetap di sini. Subuh Sabtu dan tetap, kecuali ada halangan. Walaupun bukan karena GPS, lagi oleh Nantarazi minta supaya terus bagaimana jadwal biasa. Kami ucapkan selamat datang ke Masjid Baitur Rahim Bayi. Ya, ibu sering-sering, kalau bisa sering-sering. Nya pada boleh karena kena, ya, pasti ada jadwal tertentu. Artinya sebuah masjid kalau sering dikunjungi oleh jamaah, itu salah satu pertanda masjid itu makmur. Jamaah sekalian rahimakumullah, dalam waktu yang terbatas ini kita berbicara masalah pemuda. Walaupun yang ramai juga hadir jamaah pemuda 70-an. Maksud saya pemuda 50-an. 70-an mahasiswa. Jadi pemuda juga. Pemuda beberapa puluh tahun yang lalu, sekarang sudah tua. Maka Ali bin Abi Thalib berkata, kalau mau melihat bagaimana pemuda 30 tahun yang lalu, lihatlah bagaimana orang tua hari ini. Guru-guru tua orangnya, tak kamu orang muda. Apa artinya? Kalau pada masa muda sudah dekat dengan masjid, insya Allah di kala tua pun hati kita terpaut dengan masjid. Kalau mau melihat bagaimana keadaan orang tua 30 tahun yang akan datang, lihatlah pemuda hari ini. Dan kalian pakiban keadaan urung tuha. Karena yang muda-muda jenoi akan dikeruntuhan. Kalau mau melihat bagaimana keadaan orang tua, apakah 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, lihatlah pemuda hari ini. Kalau seorang pemuda hari ini tidak dekat dengan masjid, mungkin masa tuanya kemungkinan ada, tapi mungkin kecil kemungkinan. Karena salah satu secara sunat Allah, kita hidup dalam kebiasaan. Ya, hidup dalam kebiasaan. Kalau biasa kita beribadah, itu sudah merupakan kebutuhan. Jadi jangan dibiasakan dengan yang tidak baik, tapi biasakanlah dengan yang baik. Lazimkanlah dengan yang baik. Jamaah sekalian, itulah yang pertama kata Ali. Saya ulangi lagi, walaupun sudah sering kita dengar, untuk mengetahui pemuda puluhan tahun yang lalu, lihatlah orang tua hari ini. Kalau ingin mengetahui bagaimana masa depan puluhan tahun yang akan datang, sebagai orang tua, lihatlah pemuda hari ini. Ya alhamdulillah, yang tergabung di dalam gerakan pemuda subuh nanti akan menjadi orang tua, menjadi imam, jadi imam syi dan sebagainya dan sebagainya. Bapak-Ibu sekalian, kalau tadi kata Ali, saya waktu mahasiswa dulu teringat sebuah ungkapan, walaupun ini bukan sebuah pegangan, tetapi untuk diingat. Waktu itu Menteri Pemuda Bapak Abdul Ghafur
Yang tua-tua hari ini masih ingat Pak Abdul Ghafur, Menteri Pemuda. Pada satu ketika beliau berceramah di kampus Darussalam sebagai Menteri Pemuda. Saya memang masih muda beliau waktu itu, rambutnya gondrong. Tapi seorang Dr. Abdul Ghafur. Ingatlah wahai adik-adikku sekalian di depan para mahasiswa waktu itu. Kalian sebagai pelopor, pemuda, 6 huruf P, pelopor, bukan pengekor, apalagi pengacau. Itu mudah diingat, walaupun ini bukan sebuah akronim, bukan sebuah singkatan. Jadilah kalian sebagai pelopor. Seperti pelopor jamaah subuh ini. Pelopor. Di garda paling depan. Karena komposisi dari sahabat pun ada pemuda. Komposisi sahabat 4 orang. Coba lihat. Itu miniatur masyarakat sebenarnya. Gambaran sebuah masyarakat. Komposisi sahabat Rasulullah SAW yang senantiasa mendampingi beliau berbeda warna. Ada orang tua, Abu Bakar As-Siddiq, merangkap sebagai mertua. Orang bijaksana. Maka alhamdulillah kita bergabung dengan orang tua. Waktu acara SMS bergabung anak muda ke orang tua. Ada Umar bin Khattab, orang yang paling berani. Islam berkembang secara jihar. Setelah masuk Umar bin Khattab, beliau seorang panglima perang. Alhamdulillah kita dalam jamaah ada Pak Jul, ada Pak Faisal ini, Abu Bangka ini, yang punya power. Kehadiran beliau saja di sini memberikan semacam semangat kita. Memberikan semacam semangat. Walaupun ya sekarang pakaian seperti ini, apalagi sesekali beliau hadir dalam pakaian dinas. Itu Umar. Didengar saja nama Umar waktu itu, belum melihat Umar. Dengan nama Umar mentang kaya. Dengar nama Umar saja, Umar bin Khattab, takut. Dia bahasa tanya pengabah. Ada kadang-kadang perlu dalam satu kampung itu ada orang tua, ada pemuda, ada tokoh. Didengar nama saja segan. Bahasa yang lebih khusus orang kita namanya kuyu. Itu udah jarang dipakai bahasa Aceh itu. Kuyu, udah dengeran manteng kuyu tu. Apa ya kalau dalam kamu bahasa Aceh? Kuyu. Lagi kuyu manok kalian yang bisa menerkam dia. Keot, sang yor gede. Sama dengan seorang anak mungkin ya, terhadap orang tuanya. Ada orang kaya, Utsman bin Affan. Dia juga bergabung bersama kita. Kita berada. Utsman bin Affan. Ada anak muda Ali bin Abi Thalib. Sudah Allah kehendaki seperti itu memang. Kalau kalian musuh mau mengganggu Rasulullah, mau mengganggu sahabat-sahabat Rasulullah, langkahi dulu mayatku. Coba bayangkan. Dengan suara yang lantang, Ali bin Abi Thalib. Maka di ujung Ali bin Abi Thalib namanya Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu. Kalau lain radhiyallahu anhu. Karamallahu wajhahu.
Allah muliakan wajahnya. Dalam sejarah beliau dari kecil sudah bersama Rasulullah, sudah Islam gitu. Tapi kalau yang lain sebelumnya di agama Quraisy. Apalagi Umar bin Khattab sampai berdoa Rasulullah, semoga Umar masuk ke Islam supaya Islam ini maju, berkembang. Sebelumnya sir, diam-diam dari satu tempat ke tempat lain sir itu. Tapi dikala Umar masuk, jangan sir lagi ini. Rahasia-rahasia lewat Rasulullah. Kau bayangkan. Benarlah Ali lagi yang jenuh anak muda. Benar Umar. Yang tidur di tempat tidur Rasulullah SAW malam hijrah, Ali. Yang tanya, ya roh udah minta mati. Berselimut lagi dengan selimut yang dipakai oleh Rasulullah. Beliau meninggalkan tempat tidur. Coba bayangkan. Secara strategi. Strategi apa? Mungkin yang sering dipelajari oleh Pak Jul, oleh Pak Faisal. Paling berbahaya itu. Berbahaya. Untuk keamanan diri kita paling berbahaya. Karena saya pernah mengalami waktu konflik, ini maaf barangkali ada kaitan sedikit. Seorang guru waktu itu saya kepala sekolah di Kandang, dijemput oleh seseorang. Karena dia Vespanya itu dipakai oleh orang berbuat jahat. Sampai saya bela, guru saya ini tidak bersalah dengan dijemput. Rupanya ada bukti. Vespanya itu, kendaraan itu dipakai oleh orang berbuat salah. Vespa itulah yang diambil. Karena saya bela, ini saya sedang dalam jam dinas, jangan diambil, saya tanggung jawab. Cuma diambil Vespa lewat itu deh. Sore datang lagi yang menjemput itu, sudah pulang sekolah, habis maghrib. Ya, ajal pun sudah tiba, meninggal. Masa konflik itu. Apa buktinya? Ya, ada kaitan. Ini yang dicari Rasulullah. Untuk menghilangkan jejak, Rasulullah berangkat ditemani oleh Abu Bakar. Tapi yang tidur di tempat tidur Rasulullah Ali, pakai selimut Ali, pakai selimut Rasulullah lagi. Coba bayangkan. Pasang badan demi dakwah Rasulullah. Ini yang perlu kita munculkan, yang perlu kita tumbuhkan dalam diri para pemuda. Itu ada contoh. Orang tua sudah ada contoh. Yang berani sudah ada contoh, Umar bin Khattab. Tapi berani dekat dengan Allah. Bukan berani mengarah kepada yang tidak baik. Nasi kadang-kadang demaku dia. Demaku. Karena sujud larang. Nah, mesti kan ada yang satu kampung tu. Karena sujud tam punya. Apa pun salah punya karena sujud tam. Menghilangkan kemaksiatan itu jangan sendiri. Kewajiban bersama itu fardu kifayah. Yang si roda larang, habis itu. Orang yang berani tapi jahat. Tapi Umar bin Khattab hatinya lemah sekali. Berani luar biasa, tapi kalau di hadapan Allah salat, boleh dibaca buku riwayat hidup tentang Umar bin Khattab. Kalau beliau jadi imam, beliau menangis. Terisak-isak menangis, mesuk-mesuk betul. Padahal cukup behe. Tapi di hadapan Allah luluh hatinya. Antara lain beliau baca ayat tentang neraka. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab.
Keadaan manusia dalam neraka, setiap hangus kulitnya, hancur tubuhnya, baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Allah ganti dengan tubuh yang lain, Allah ganti dengan kulit yang lain, liyadzuqul azab, untuk betul-betul tersiksa. Kalau beliau bawa ayat itu, hampir enggak selesai salat. Mesuk-mesuk, terisak-isak. Kan sering kita lihat sekarang juga imam di Masjidil Haram itu kalau baca ayat tentang azab, kadang-kadang berhenti sebentar. Masuk Imam Sudais dan imam-imam lain. Jadi zuknya itu meresap sekali. Meresap sekali. Itu Umar. Orang paling berani, tapi di depan Allah Subhanahu wa taala beliau seperti tidak berdaya. Bukan sombong, tidak sombong. Ini kaum muslimin dan muslimat, adik-adik, anak-anak kami, Anda sekalian, rahimakumullah. Maka baik sejarah, baik ilmu, masalah agama ini enggak pernah habis-habis kalau kita sampaikan. Enggak pernah habis. Ini sudah GPS berapa? Ya? 377. Nyata hitung pun pada untung lah. Jangan pernah berhenti, jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti. Ya. Mungkin ini sudah musim hujan. Di dalam hujan, sedang hujan pun berangkat. Dan kita juga bagaimana merasakan salah satu amal unggulan kita. Kalau kesempatan seperti ini kita tidak hadir, merasa rugi. Yang bahasa Aceh nak umai telah lah malam dia. Sabah watai tinggal mentang umai cukup mesai hantu meja. Betul tingkatnya. Komitmen batin katanya. Walaupun hujan, ini sudah musim hujan nih. Betul tingkatnya, umai hantu meja cukup sayang dong. Yang itu sudah kita jiwai itu. Bukan malah bertanya, bahkan ini jahat tabiron. Ada juga seperti itu. Orang merasa heran, orang berbuat baik. Bahkan ini jahat tabi. Padahal sudah ada semacam komitmen itu. Hana lunja, hana manga. Betul tingkatnya. Ini kaum muslimin dan muslimat, anak kami sekalian, para pemuda. Kembali kepada, walaupun itu rujukannya tidak kuat, tapi untuk mudah diingat. P itu pelopor. Pelopor. Orang yang paling depan. Yang tadi sudah ada contoh-contohnya. Ali, Umar. Kalau yang khusus, pemuda Ali. Ali pernah berkata, Laisal fata may yaqulu kana abi, walakinnal fata may yaqulu ha anada. Haza ana gitu. Di dalam bahasa sajak dirubah itu. Laisal fata may yaqulu kana abi, walakinnal fata may yaqulu ha anada. Sampai beliau tepuk tangan. Bukannya dikatakan pemuda yang hanya membangga-banggakan kehebatan orang tuanya, generasi dahulu. Walakinnal fata may yaquluha anadha, yang dikatakan seorang pemuda yang bisa dan berani berkata, siapa saya hari ini? Anak muda tok jarok dada aja, bukan bangga ya. Semangat. Itu kalimat Ali. Kita kan kadang-kadang sering lalai umai Aceh urji hebat dah, luar biasa hebat dah. Ite luar. Ini mana ite le? Ya kan? Coba di garis bawah itu, cari lagi itu kalimat itu. Biasa ada dalam kita balaghah, kita bahasa Arab. Laisal fata may yaqulu kana abi, walakinnal fata may yaqulu ha anada. Haza ana lunyo. Bukan dikatakan seorang pemuda yang hanya membangga-banggakan kehebatan orang dahulu,
Tapi yang dikatakan pemuda yang berani berkata, siapa saya hari ini? Coba tanamkan dalam pikiran dan hati. Anak-anak sobramai masjid. Maka kalimat-kalimat yang tulus diucapkan oleh tokoh-tokoh dahulu sampai sekarang menjadi sumber energi, menjadi sumber inspirasi. Karena bukan diucapkan dengan kalimat angkuh dia, tapi inspirasi yang diucapkan. Dan bisa diterjemahkan dalam setiap zaman. Ya kadang-kadang ilmunya urumupo, uconya macam-macam. Tapi sementara kehebatan apakah warga, apakah seseorang tidak bisa diikuti. Itu. Saya paling teringat disuruh hafal dulu. Waktu kami sekolah itu kalimat-kalimat penting seperti itu dimasukkan di dalam pelajaran namanya mahfuzat. Mahfuzat itu hafalan-hafalan yang memang menjadi nasihat. Itu alim. Kalau Imam Syafi'i lain lagi. Imam Syafi'i. Beliau juga mengalami masa muda. Habis waktu untuk belajar. Imam Syafi'i. Innal fata. Apa artinya saya kadang-kadang lupa, udah sesekali kita ulang. Hayatul fata. Fata, pemuda. Hayatul fata. Wallahi bil ilmi. Imam Syafi'i bersumpah, hayatul fata wallahi bil ilmi. Fa idza lam yakuna la'tibari li zati. Sebagiannya kehidupan seorang pemuda takwa dan ilmu. Hayatul fata wallah, demi Allah, bil ilmi wat tuqa. Kehidupan seorang pemuda yang baik, wallah, demi Allah, bil ilmi wat tuqa, dengan ilmu dan takwa. Fa iza lam yakuna la'tibari li zati, apabila dua itu tidak ada, tidak bermaknalah hidupnya. Sampai divonis seperti itu dari kalimat Imam Syafi'i. Itu sumber-sumber semua, rujukan-rujukan yang sudah begitu lama berpisah dengan kita, tokoh-tokoh dahulu yang barangkali waktu beliau ucapkan itu masih muda juga, dengan semangat mudanya. Nah, kembali kepada huruf kedua, pemuda, pelopor. Etika, punya etik, punya akhlak. Sekarang sedang situasi akhlak itu sangat menurun drastis. Akhlak menurun, yang lain naik. Semua harga naik. Tapi akhlak menurun. Tambah lagi dengan heboh sekarang judi online. Yang online disebut, yang offline nggak disebut. Itu ya. Sudah darurat narkoba, darurat judi. Ini tantangan semua ini. Bagi Ananda semua ini. Bagaimana mengajak kawan-kawan di kuliah, di sekolah. Jangan hanya melihat saja, sampaikan. Melihat kemungkaran, cegah dengan tangan. Tak sanggup dengan tangan, dengan lisan, nasihati baik-baik. Tak sanggup dengan tangan, ya pada posisi juru kunci, jadi cegah kemungkaran dengan hati. Itu posisi yang paling lemah. Judi online sekarang. Saya kalau kena jadwal di lembaga pemasyarakatan, sedih saya. Sedih. Hari Jumat ada waktu lain pembinaan spiritual lah di LP. Kalau dulu disebut penjara. Awal long disebut tutupan. Pak Dino, dalam tutupan.
gelapnya luar biasa. Semua sekarang sudah dipermanis ucapannya. LP, Lembaga Pemasyarakatan. Mudah-mudahan keluar dari situ menjadi kembali bermasyarakat ya. Punya keterampilan. Apa yang saya sedih di hadapan kita narapidana kita ceramah itu lebih 50% narapidana korban narkoba. Sedih. Saya sebagai seorang guru, ada yang mengaku, Pak, saya murid Bapak dulu. Tersinggung saya. Tersinggung. Alah henan hanalong kenju, loh, nak pernah aku purno roh kerja ke narkoba. Bisa panggil dulu, saya panggil. Kamu nggak pernah Bapak ajarkan kamu dulu supaya kamu menjadi terlibat narkoba. Memang hana apa, tapi kakeruh itu. Kakeruh. Maka kadang-kadang saya minta mohon maaf lah. Kan saya tidak mau berceramah hari itu. Tapi kadang-kadang nggak nyambung. Sedih ya, nggak bisa ceramah. Kenyataan itu boleh. Barangkali maaf mungkin ada saudara kita, anak kita yang sedang istirahat di situ. Padahal kalau sudah larangan agama saja berani dilanggar, yang lain mudah saja itu dilanggar. Allah akan berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Itu kaidah yang tidak bisa diganggu gugat itu. Berbarengan 4 dosa sekaligus. Khamar, judi, berkorban untuk berhala. Walaupun barangkali versi sekarang berbeda. Undi nasib, tebak-tebakan. Habis wate, kosong pikiran, habis peng. Hanali peng pohuring. Itu perbuatan jahiliyah dulu. Sekarang sudah keluar lagi, muncul lagi jahiliyah modern namanya. Jahiliyah juga, lebih modern sekarang. Judi roje lautun. Nampak suka. Kalau tahu kita di situ ada orang berjudi, tak cok nak batai tahram sini, bubar mandu. Kerana batai kadang bau luping. Tahram. Yo bengeh lah ke ni long kalau lorong kameng pun. Rupanya nak kameng lain nak. Cubi tu rumah judi. Tak hidup gelung lah. Kata orang tempat tengah hutunya rupanya kagleh ke dia. Pelik-pelik sampai nan. Kaji ke tempat berjudi. Tapi mudah lambat sekali. Tarau mentang, bubar ju. Nak ke bandar Roma ni. Laptop itu. Fikir dengan belajar. Jadi tanggungjawab. Keamanan lebih besar lagi tanggungjawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Kamu pemimpin akan diminta pertanggungjawaban setiap yang kamu pimpin. Kita prihatin. Baru sekarang lah serius melihat perbuatan-perbuatan maksiat itu sudah berada pada kondisi kritis. Anda ambil bekerja sekolah. Ada mengajar di bangku kuliah dengan anumin. Nak pernah nak sengaja lorong home dengan buku yang naik ke lorong home je. Dengar di spontan. Bengai. Dengar jaga malam. Judi. Kondisi. Ini kaum muslimin jamaah rahimakumullah, kita sampaikan kondisi ini, bagaimana kita berpikir semua menurut tugas dan tanggung jawab kita masing-masing untuk minimal kita berusaha bagaimana cara. Sejarah telah mencatat bagaimana hebatnya Islam sampai ke Spanyol dulu, ke Andalusia, Cordova. Luar biasa kejayaan Islam. Kalau tidak ada kader,
Maka tahun 84 oleh Bapak Gubernur memberangkatkan para ulama ke negara-negara yang dulu maju Islam. Masuk ke Spanyol itu. Saya masih teringat cerita orang guru-guru, gure-gure, wali-wali, banyak Pak Syamsuddin Mahmud katanya, gubernur. Keliling negara-negara yang pernah jaya Islam dulu. Ada yang dulu dipakai untuk masjid, dah berubah jadi gereja. Itulah. Maka dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna dina indallahil Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Agama di sisi Allah Islam. Barang siapa yang menganut selain Islam sebagai agama, Allah tidak akan menerima. Dan ayat ini sudah pernah dirubah oleh orang Israel. Nah, Israel yang sekarang sedang membunuh orang Palestina. Al-Quran versi Israel ditulis dengan tinta emas, dibuang kata-kata ghaira. Dalam surah Ali Imran ayat 19 kalau tidak salah kami, bersambung ke ayat 87. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, barang siapa yang menganut selain Islam sebagai agama, Allah tidak akan terima. Dibuang kata-kata ghaira. Maka berubahlah maknanya, barang siapa yang menganut Islam sebagai agama, Allah tidak akan terima. Padahal barang siapa yang menganut selain Islam, dibuang kata selain. Dibuang sebuah kalimatnya. Hana biasa baca Quran, hana terasa tu. Tapi kalau kita biasa baca, muban hana saboh, hana mangat baca. Kamu nanti, nah semacam feeling kita nyot baca Quran, hafal Quran. Mat tinggal baca dia, hana mangat juga. Tak pernah berkembang Al-Quran versi Israel. Apa artinya? Allah jamin Islam sebagai agama yang Allah terima. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, barang siapa yang menganut selain Islam sebagai agama, Allah tidak akan terima. Hari akhirat rugi. Lihat sekarang perkembangan Islam sekarang. Negara yang minoritas dulu sekarang paling banyak masuk Islam. Di Jerman, di Jepang, di Cina. Kalau di Australia malah imam-imam banyak orang kita dipanggil ke sana. Apa artinya? Allah jamin Islam itu sampai hari kiamat. Tapi Allah tidak menjamin Islam itu akan tetap tinggal pada sebuah tempat. Tiba maju Islam di Spanyol, di Andalusia. Allah hanya jamin Islam akan bisa tinggal di Aceh. Menyagutanya hanya ada perumun Islam. Islamnya akan tetap dia di tempat mana orang open kepada Islam. Sotem perumun. Kalau bahasa kita sotem perumun. Siapa yang bisa menerima Islam itu? Itu di segi tempat. Ini kaum muslimin dan muslimat jamaah rahimakumullah. Maka Allah menyatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, mati kecuali mati dalam Islam. Kalau anak baru di Palestina sekarang mau nafa Allah. Anak-anak kecil minta senjata sama orang tuanya. Semangat berperang. Jenazahnya bau harum, wangi. Sedang Allah buka lahan syurga di situ. Jadi cuma tajak bunga subuh hari tajak aja. Kalau jika hanji tajak konflik. Na pos-pos, dinopak ke malam pos. Lagu peglih li Allah wa tsunami. Coba bayangkan, coba bandingkan sejauh mana kekuatan kita untuk mengamalkan ajaran Islam dibandingkan dengan saudara kita di Palestina. Tengah sembahyang Jumat dibom. Tengah salat fardu diserang. Susah, luar biasa susah. Tapi kalau juga tidak tersentuh hati kita, berarti la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kamu sebelum kamu sayang kepada saudaramu sebagaimana kamu sayang kepada dirimu sendiri. Yang masyarakat tes iman dulu. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, huruf kedua punya etika akhlak. Huruf ketiga
pemuda. Menjadi orang yang moderat. Moderat itu menjadi pemimpin. Moderat bisa mengatur. Latihan mengatur, berorganisasi. Kalau ada sebuah diskusi, sebuah seminar, ada moderator namanya. Moderat. Akan tampil masa depan harus ada pemimpin-pemimpin dari pemuda. Hari ini sebagai pemuda, besok akan menjadi seorang pemimpin. Pemuda. Kemudian huruf keempat U, punya jiwa yang ulet. Bek cengeng. Punya jiwa kesatria. Itu, semangat. Ulet, jangan cengeng. Itu sebenarnya dijiwai oleh pemuda. D, damai, membawa kedamaian. Dimanapun seorang pemuda membawa kedamaian. Bukan menjadi pemuda yang degil, tapi damai. Damai dirinya akan membawa kedamaian kepada lingkungannya. Kemudian huruf yang ke-6A. Di mana-mana dia akan merasa aman. Aman dirinya dan juga akan bisa aman kepada orang lain. Kaum muslimin dan muslimat, anak kami sekalian, para pemuda, pemudi, ibu-ibu, ya. Itulah barangkali beberapa hal, masih banyak sekali. Apalagi kalau kita kembali kepada rujukan surat Al-Kahfi. Pelajari surat Al-Kahfi. Pemuda yang taat meninggalkan raja yang zalim dalam pemerintahan Romawi sebelum Nabi Isa. Lengkap sejarahnya itu. Juga pemuda itu. Pemuda dalam kelompok berdakwah meninggalkan pemerintahan yang zalim waktu itu. Jadi masih banyak sumber-sumber yang menyangkut dengan pemuda ini. Tapi yang paling penting adalah setiap khazanah dan juga hal-hal yang bisa membangkitkan semangat pemuda dan kepemudaan ini. Mari kita terus sokong kita orang tua-tua menjadi Umar bin Khattab lah. Menjadi Abu Bakar As-Siddiq lah. Menjadi Abu Bakar As-Siddiq. Demikian juga menjadi Umar pada saat ini. Utsman, bagi yang barangkali kita punya sedikit kelebihan Allah berikan. Ya. Anak-anak kami, para pemuda menjadi sebagaimana Ali. Pelajari lagi bagaimana riwayat hidup Ali bin Abi Thalib. Itu sumber energi dan itu bagaikan gambaran kecil kehidupan sebuah masyarakat. Bagai miniatur yang mendampingi daripada Rasulullah SAW sehingga berhasil dakwah beliau. Periode Makkah 13 tahun, periode Madinah lebih kurang 10 tahun. Lengkaplah sudah beliau kembali pada Allah Subhanahu wa taala meninggalkan hasil dakwah yang sampai sekarang bertahan sampai kepada kita. Kalau bukan dakwah yang Rasul tinggalkan, apa yang bisa kita sampaikan pada hari ini? Allah hanya menyampaikan secara umum, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada." Sampaikan oleh Muhammad kepada hambaku, ilmu Allah itu bagaikan lautan samudera yang sangat luas. Kita ambil air laut menjadi tinta, dahan-dahan kayu menjadi pulpen untuk menulis kalam Allah. Lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Sungguh kering air laut itu. Lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Sebelum habis ditulis kalam Allah, ilmu Allah. Walau ji'na bimislihi madada. Walaupun ditambah lagi sejumlah itu. Tadi kan kadang-kadang hirin tu. Ku pegah tapi dakwah tapi. Nah urus yang pesimis, ku dakwah tapi. Yang maksud juga. Ini hanya kalimat pesimisnya. Kalimat pesimis, tak boleh. Boleh tak jauh mana sedangkan macam nak dakwah nak lagi yang maksud pulau yang nak dakwah. Lebih parah lah. Ya kan begitulah supaya membangkitkan semangat. GPS, SMS, pulau. Ya jenuh sang-sang hansi uroli. Ya, semua ada. Ada hari Senin di Al-Mabrur, hari Selasa di Al-Hikmah, Rabu di Manggedung, Kamis di Kutablang, Jumat beberapa tempat. Ya, alhamdulillah merupakan salah satu ya, keunggulan syirikah daripada Syiat Islam di Kota Lusnawi.
Demikian mudah-mudahan besar manfaatnya. Lebih kurang kami mohon maaf. Pada anak-anak kami para pemuda berjalan terus, bangkit terus. Kita orang tua kita sokong. Mudah-mudahan inilah salah satu kebaikan kita yang kita tinggalkan dikala kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.